Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan rancangan gagasan kreatif kelompok kami, yaitu mengenai Festival Ramadan sebagai upaya pelestarian permainan tradisional lolorian di Kampung Ciherang, Malangbong, Garut. Namun sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Anissa Shaina Safira, dari Prodi Sastra Sunda dengan NPM akhir 012. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sri Fitriani Apip, NPM 07, Prodi Sastra Sunda, Angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Hasanah, Sastra Sunda Angkatan 2020. Nama saya Kiki Nur Salam, NPM akhir 33 dari program studi Sastra Sunda. Nama saya Rendi Muhammad Fikri, NPM 015, program studi Sastra Sunda. telah kita ketahui bersama bahwa pada zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan fenomena maraknya penggunaan gadget pada anak usia dini. Hal tersebut menyebabkan penurunan intensitas anak bermain dalam permainan rakyat atau permainan tradisional. Padahal permainan tradisional atau permainan rakyat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang wajib dijaga dan dilestarikan, seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dijelaskan bahwa salah satu bentuk objek pemajuan kebudayaan adalah permainan rakyat. Permainan didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk bermain, media hiburan, dan sebagai media edukasi. Permainan tradisional diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol dari pengetahuan yang memiliki fungsi dan peran dalam membangun kreativitas anak-anak. Selain itu juga, simbol dari pengetahuan dapat diwujudkan dalam dunia fantasi, kreasi, serta olahraga untuk membentuk anak-anak terlatih dalam hidup bermasyarakat, keterampilan, kesopanan, serta ketangkasan. Dengan demikian, permainan tradisional berperan penting dalam pendidikan karakter. Kemajuan iptek yang berkembang pesat dapat menembus lapisan masyarakat di pedesaan. Hal tersebut menyebabkan eksistensi permainan rakyat atau permainan tradisional mengalami penurunan. Selain itu juga, anak-anak dan remaja zaman sekarang lebih memilih berdiam diri dengan gadgetnya dibanding dengan bermain bersama dan berinteraksi dengan alam. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kelompok kami memilih permainan tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan yang perlu mendapat upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dari pemilik kebudayaan itu sendiri. Permainan tradisional yang kami fokuskan ialah permainan lolorian yang kini terancam punah keberadaannya di Kampung Ciherang, Malangbong, Garut. Di samping kami melakukan upaya dalam pelestarian permainan tradisional, kami juga mengajak masyarakat untuk lebih menjaga kearifan lokal, baik dalam bentuk permainan tradisional maupun objek pemajuan kebudayaan lainnya. Penelitian ini dilakukan di suatu kampung yang bernama Kampung Ciherang. Kampung ini berada di Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Kampung ini berada di kawasan perbukitan dengan sistem mata pencahariannya yang bersifat agraris. Kampung ini memiliki potensi lingkungan, yaitu keadaan sumber daya alamnya yang masih terjaga, serta pola kemasyarakatannya yang bersifat homogen. Permainan rakyat lolorian di kampung ini masih dilestarikan, sedangkan di daerah lain, permainan ini sudah mulai punah. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat di Kampung Ciherang masih melestarikan eksistensi permainan-permainan rakyat. Nah, inilah permainan lolorian. Jadi, lolorian adalah jenis permainan rakyat yang dibuat secara khusus di bulan Ramadan.
Kenapa bulan Ramadan? Karena dibuatnya lolorian itu bertujuan agar anak-anak senantiasa bermain dengan sukaria ketika belajar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, atau bisa juga disebut sebagai objek ngabuburit. Oleh karena lolorian hanya ada 1 kali dalam setahun, maka biasanya anak-anak senantiasa menyambut pembuatan lolorian dengan antusias. Bahkan para remaja pun seringkali masih berkumpul dan bermain lolorian bersama. Nah, dari segi bentuk, lolorian itu menyerupai lori, ya, sesuai namanya, menyerupai lori atau kereta dengan relnya. Cara mainnya itu seperti perosotan. Adapun bahan dasar utama dari lolorian adalah sarerang kawung atau pelepah aren. Nah, masyarakat Ciherang sendiri pada tahun ini membuat lolorian panjangnya mencapai kurang lebih 100 meter. Nah, mereka membuatnya dengan sistem gotong royong melibatkan kalangan pemuda. Nah, pembuatan gotong royong ini ditujukan sebagai bentuk upaya pelestarian dan pewarisan lolorian kepada generasi muda. Identifikasi masalah yang mendasari tercetusnya gagasan kreatif pemajuan kebudayaan terkait permainan rakyat ini diantaranya yaitu yang pertama, ketersediaan populasi tanaman aren semakin menurun. Tanaman aren merupakan tanaman serbaguna dengan fungsi utamanya sebagai penyeimbang ekosistem dan ekologi pedesaan. Tanaman aren memiliki fungsi penting untuk menahan erosi, mengikat air tanah. Pada umumnya, tanaman aren tumbuh secara liar di kebun daerah lereng dan pinggir-pinggir sungai yang dikembangbiakan secara alami oleh cara atau musang. Oleh karena itu, jumlah populasi musang yang hidup di suatu daerah sangat memengaruhi jumlah populasi tanaman aren. Kurangnya oleh masyarakat pedesaan menyebabkan populasi tanaman ini menurun. Dan yang kedua, sehubungan dengan upaya perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan permainan rakyat sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan, maka sudah seharusnya lolorian dilestarikan bukan hanya di Kampung Ciherang, melainkan di daerah lainnya dalam lingkup Tatar Sunda. Adapun sasaran untuk kegiatan ini yaitu melakukan publikasi di akun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain-lain, dan melakukan festival Ramadan untuk melestarikan permainan rakyat. Yang kedua, kegiatan ini ditunjukkan kepada semua kalangan, terutama kalangan remaja. Tenggat waktu tercapainya kegiatan ini yaitu bertepatan dengan akhir bulan Ramadan. Adapun beberapa hambatan untuk melakukan kegiatan ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, dana yang diperlukan cukup banyak, izin tempat yang sulit, dan partisipan acara. Bantuan. Untuk bantuan awal akan diadakan dana awal panitia atau sering disebut DAP, melakukan dana usaha, mencari sponsorship, media partner, dan bahkan akan menjual merchandise. Untuk tempat akan dipersiapkan jauh-jauh hari dan menyusun acara dikemas semenarik mungkin dan memberikan merchandise untuk partisipan yang telah datang. Untuk tindakan yang akan kami tindak yaitu membuat akun media sosial. Yang kedua, melakukan rekrutmen volunteer untuk melakukan acara ini sebagai bantuan terhadap kami. Berkoordinasi dengan masyarakat Kampung Ciherang sebagai tokoh utama kebudayaan lolorian ini, menyusun kepanitiaan, menyusun acara, mempersiapkan pelaksanaan acara, dilaksanakan acara, dan evaluasi bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga presentasi kami bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.